Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang operasional kerugian asuransi syariah. Apa yang dimaksud dengan operasional asuransi syariah? Ya, operasional ini berarti pedoman, ya, pedoman kerugian asuransi syariah. Maksudnya apa? Maksudnya pedoman pemberian jasa menanggulangi resiko tertanggung, ya. Jadi manfaat yang diberikan kepada seseorang yang berasuransi karena dia mengalami resiko, karena dia mengalami musibah. Nah, pemberian tanggung jawab ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang berbentuk manfaat, ya, ada yang berbentuk tanggung jawab hukum, ya. Saya singkat, M berarti manfaat, H berarti hukum, ya. Manfaat ya berarti ketika contohnya seseorang itu sakit terus kemudian berobat di rumah sakit yang dijadikan sebagai asuransi di situ, ya. Maka nantinya pihak asuransi ini akan mengganti dana periksa orang yang sakit tersebut, ya, mengganti kepada rumah sakit, ya, karena dia sudah memeriksa. Itu manfaat. Bisa juga berbentuk tanggung jawab hukum. Misalkan terjadi kecelakaan, terus kemudian orang yang mengalami resiko tersebut atau orang yang menyebabkan kecelakaan tersebut membawa kasusnya ke pengadilan, maka asuransi ini juga bisa memberikan tanggung jawab hukum yang diberikan kepada tertanggung, yang diberikan kepada orang yang mengalami resiko. Nah, manfaat ataupun tanggung jawab hukum ini kemudian diberikan kepada resiko yang bagaimana, gitu, ya. Maka selanjutnya kita bahas bentuk kerugian. Membahas bentuk kerugian berarti kita mengklasifikasi permasalahan berdasarkan perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia itu kan ada 3, ya. Takaful individu, ada takaful grup, ada takaful umum. Takaful individu ini merupakan perusahaan asuransi yang memberikan asuransi kepada individu, kepada resiko-resiko individu seperti penanggulangan dana haji, investasi, terus kemudian dana pendidikan dan lain-lain yang bersifat individu. Terus kemudian ada juga takaful grup. Kalau takaful grup ini adalah perusahaan asuransi yang memberikan asuransi, memberikan manfaat kepada suatu grup seperti perusahaan, PT ataupun grup-grup yang lainnya, ya. Berupa santunan karyawan, ya. Bisa berupa THR juga, ya. Bisa berupa perjalanan wisata, bisa berupa perjalanan umroh, ya. Tentunya hal itu sesuai yang tertera di dalam polis, ya. Bagaimana PT atau perusahaan tersebut itu membuat polis di awal negosiasi asuransi syariah. Terus kemudian yang ketiga ada takaful umum. Takaful umum ini adalah perusahaan asuransi yang memberikan manfaat atau memberikan asuransi kepada perlindungan perencanaan secara umum, ya. Perlindungan perencanaan secara umum ini apa saja? Ya seperti bencana-bencana, ya. Terus kemudian transport laut, darat, udara, kendaraan bermotor, alat berat, konstruksi, terus kemudian kerusakan mesin dan lain-lain. Tetapi secara garis besar berkenaan dengan bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang atau grup atau umum itu digolongkan kepada 2, ya.
Yang pertama itu ada mega risk. Ya, mega risk ini apa? Mega risk itu adalah resiko yang besar yang dialami oleh, biasanya ya terjadi di takaful grup ya, PT atau di perusahaan atau grup-grup yang lainnya ya. Ketika terjadi mega risk, resiko yang tinggi, maka keakuratan yang dibuat atau diteliti oleh pihak asuransi itu membutuhkan keakuratan yang tinggi, penelitian yang tinggi ya. Jadi permasalahannya bagaimana, terus nanti membutuhkan dana seberapa, itu keakuratannya dibutuhkan. Terus kemudian wording policy di dalam mega risk, resiko yang besar itu di awal perjanjian polis ada klausul tambahan, ada perjanjian tambahan yang dibuat. Karena ada perjanjian tambahan atau klausul tambahan yang dibuat, itu mengantisipasi overkapasitas ya. Overkapasitas ini maksudnya apa? Jadi mengantisipasi resiko-resiko yang ditalangi secara besar itu bisa tercover dengan tepat, dengan akurat ya, bisa tertolong dengan baik oleh pihak perusahaan asuransi. Terus kemudian ada bentuk yang kedua, simple risk. Simple risk ini apa? Simple risk itu ya resiko yang simple, biasanya itu dialami di perusahaan takaful individu ya. Karena simple risk, permasalahan atau resiko yang kecil itu biasanya terjadi di retail atau personal line ya. Terus akseptasinya juga sederhana ya, tidak dibutuhkan akurat yang tinggi banget ya. Terus wording policy standar, jadi perjanjiannya tidak ada klausul tambahan, standar saja, di bawah own detention, di bawah perkiraan dari perusahaan asuransi. Terus yang kelima, apabila dibutuhkan survei untuk meneliti permasalahan, maka dilakukanlah survei sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita mengetahui bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang ataupun grup ataupun seseorang yang mengasuransikan di dalam takaful umum, perlindungan secara umum, maka kita teliti ya, dari mana dana tersebut diperoleh sehingga bisa dipergunakan untuk memberikan manfaat. Tentunya dari premi yang dibayarkan, karena premi yang dibayarkan di dalam asuransi syariah itu kan ada dua. Nah, sumbernya itu ya bisa saja dari kedua-duanya atau dari salah satunya, tetapi yang mutlak itu ya dari rekening tabaruk ya. Karena ketika seseorang membayarkan premi di dalam asuransi syariah, maka itu kan dibagi dananya, ada yang dana tabaruk, ada yang dana tabungan. Dana tabaruk berarti nantinya diberikan apabila perjanjian itu berakhir, atau seseorang mengundurkan diri atau meninggal dunia, atau mungkin mengalami resiko yang lainnya ini ya. Terus rekening tabungan peserta ini juga bisa diberikan ketika tertanggung itu meninggal dunia atau mengalami resiko, tetapi ini dengan catatan jika memang di dalam polis yang dibuat di awal perjanjian itu tertera bahwasannya rekening tabungan peserta nantinya bisa digunakan untuk menanggulangi resiko tertanggung gitu. Terus juga bisa diberikan kepada tertanggung kalau memang perjanjiannya itu sudah berakhir dan terjadi surplus ya di dalam rekening tabungan peserta. Nah, sebelum kita masuk kepada prinsip operasional asuransi syariah, tentunya kita bahas dulu di sini mengenai mekanisme pengelolaan dana secara umum. Secara umum, prinsip yang ada di dalam asuransi syariah itu kan merupakan tabarruk atau takaful, saling tolong menolong.
maka tidak ada satupun yang merasa dirugikan, baik perusahaan asuransi ataupun tertanggung. Perusahaan asuransi dia tetap mendapatkan gaji dari akad wakalah bil ujroh. Penanggung dia juga tidak akan merasa terugikan karena dia memang niatnya membantu seseorang. Kalau memang dia nanti mengalami resiko, dia juga akan dibantu. Nah, semuanya serba transparan sehingga tidak terjadi horor, ketidakjelasan, keraguan, yang mana hal ini ada di zaman jahiliyah. Terus tidak ada maisir juga. Maisir ini mendapatkan sesuatu dengan tidak mengusahakan sesuatu, atau contoh perbuatannya ya judi. Tidak berusaha tapi dia mendapatkan uang, ya, atau berusaha dengan sedikit tapi mendapatkan uang yang banyak, ataupun juga tidak adanya riba. Riba itu kan ziyadah dalam pengembalian pinjaman. Di sini tidak ada prinsip riba yang di dalam asuransi syariah. Makanya prinsip umum ini diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa nomor 21 tahun 2001. Ada 4 jenis akad yang diterapkan di dalam asuransi syariah. Di sini baru saya sebutkan 2 ya, ini ya. Takaful, mudharabah. Jadi ada 4. Yang pertama takaful atau tabaruk, saling tolong menolong. Yang kedua tijaroh atau bisnis, bentuknya mudharabah dan juga mudharabah mustarokah. Mudharabah berarti salah satu menjadi sahibul mal, tertanggung menjadi sahibul mal. Mudharabah mustarokah berarti kedua-duanya menjadi sahibul mal, atau dalam bisnis semuanya menjadi urun. Tertanggung urun uang, penanggung juga urun uang. Nah, baru kita membahas tentang prinsip operasional kerugian asuransi syariah. Tadi kan prinsip secara umum yang ada di dalam asuransi syariah. Nah, ini prinsip secara khusus bagaimana asuransi syariah memberikan manfaat atau memberikan bantuan hukum yang diberikan kepada tertanggung. Di sini prinsipnya ada 5. Yang pertama yaitu insurable interest. Insurable interest ini apa? Jadi seseorang ini berhak mengasuransikan orang lain atas hubungan ekonomi atau hubungan keluarga. Seorang ayah itu bisa mengasuransikan anaknya, atau seorang bos bisa mengasuransikan karyawannya. Kapan hak tersebut akan diberikan kepada seseorang yang bisa mengasuransikan tersebut? Setelah polis itu dibuat, setelah perjanjian itu dibuat antara tertanggung dan juga pihak asuransi, ya. Terus kemudian yang kedua utmost good faith, yaitu seseorang dalam membeli produk asuransi syariah itu harus beritikat baik, terbuka, rinci, dan juga jujur, ya. Ataupun perusahaan asuransi dalam menjelaskan produk itu juga harus rinci, harus jujur, tidak boleh dimanipulasi. Nah, ya, seperti contohnya kalau memang dilakukan screening resiko, ya, dilakukan screening resiko di dalam awal pembuatan polis perjanjian, maka seseorang tertanggung itu ketika ditanya penyakit bawaannya apa, itu harus jujur. Aktivitas rokoknya bagaimana, riwayat pernah sakit di rumah sakit tidak, nah, itu harus jujur. Terus kemudian yang ketiga indemnity, ya. Indemnity ini apa? Jadi indemnity ini memberikan ganti rugi sesuai dengan polis asuransi. Apa yang sudah tertera di polis, maka ya harus diberikan sesuai dengan takaran, sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Tidak boleh dipersulit, ya. Perusahaan asuransi syariah tidak boleh mempersulit manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung, ya. Terus kemudian yang ketiga subrogation. Subrogation yaitu kerugian tertanggung sebab pihak ketiga
tidak mutlak dibayarkan oleh asuransi syariah. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami kecelakaan, ditabrak oleh orang lain, maka itu tidak mutlak menjadi tanggung jawab asuransi syariah. Akan tetapi pihak yang menabrak itu juga harus tanggung jawab. Baru nanti setelah pihak ketiga tanggung jawab, resiko apalagi yang belum tercover, baru disinilah peran asuransi syariah memberikan asuransi. Ya. Terus yang kelima, contribution. Contribution ini apa? Contribution ini terjadi ketika seseorang memiliki dua asuransi. Maka asuransi syariah itu tidak langsung mengcover semua resiko yang ada di tertanggung, tetapi membagi dua. Kalau dia ikut di dua asuransi konvensional dan asuransi syariah, maka asuransi syariah ini akan mengambil setengah bagian resiko yang dialami oleh tertanggung. Ya. Jadi itulah prinsip yang ada di dalam operasional kerugian asuransi syariah. Hal ini harus diterapkan oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung, orang yang berasuransi dan juga pihak yang menjadi perusahaan asuransi. Untuk apa? Untuk menggali manfaat diantaranya di sini memaksimalkan produk asuransi syariah. Ya, terus kemudian juga menghindari kesalahpahaman di dalam memberikan manfaat atau memberikan tanggung jawab hukum. Sehingga juga dengan prinsip tersebut tidak terjadi gharar, maisir ataupun riba ataupun prinsip-prinsip lain yang tidak sesuai dengan agama Islam. Demikian teman-teman yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.